Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Syena Andiana Gatot. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dari jurusan Ilmu Politik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat diberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Salawat dan salam tak luput pula kita curahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan dan juga keteladanan beliau yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini, sehingga kita bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam dan kenyamanan untuk melakukan proses keagamaan. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam prodi Ilmu Politik, yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, yang dimana video ini bertujuan untuk membuat produktivitas mahasiswa selama masa pandemi COVID-19 ini. Adapun silabus yang telah dipaparkan sebelumnya adalah silabus yang akan disampaikan oleh saya ini adalah tentang fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, dari situ kita harus paham dulu tentang apa itu fungsi peraturan dari perundang-undangan. Nah, fungsi ini adalah salah satu sikap yang senantiasa menjerumus ke arah fungsi itu yang menjerumus ke arah hasil gitu, atau kegunaan. Nah, secara kegunaannya itu untuk apa gitu. Nah, peraturan perundang-undangan ini salah satu nilai-nilai yang ditanamkan untuk merancang suatu susunan hukum perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini terjadi karena adanya salah satu peristiwa. Hukum itu ada karena adanya satu kejadian gitu. Tergantung dengan dalam konteks keadaan lingkungan dan situasinya. Nah, terus kenapa dari kita itu harus memahami tentang peraturan perundang-undangan secara fungsional? Karena ada dua kejadian atau ada dua tujuan dari dibentuknya fungsi peraturan perundang-undangan tersebut. Yang pertama, bisa menjadi hal yang baik. Hal yang baik itu memberikan peraturan yang adil dalam konteks keseluruhan bagi masyarakat bangsa kita khususnya. Dan juga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memang sekiranya itu bisa merugikan banyak warga Indonesia. Kayak misalkan itu hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Nah, di sini saya akan membandingkan tentang peraturan perundang-undangan yang menjerumus ke arah baik. Itu berkaitan dengan Piagam Madinah yang alhamdulillah Rasul sendiri yang membuat gitu. Jadi Piagam Madinah ini dibuat dikarenakan untuk menyatukan umat di Madinah itu, baik itu umat muslim dan umat-umat yang lainnya, umat-umat muslim. Ada beberapa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai adil yang Rasul tanamkan dalam beberapa pasal itu. Nah, dari 22 pasal yang ada di Piagam Madinah ini tentang pembayaran diat. Pembayaran diat ini
pemberian diet ini dilakukan bagi setiap kaum-kaum yang mana dia telah membunuh seseorang, itu berdasarkan tradisi harus membayar gitu, membayar dengan adil. Semua di situ Rasul yang buat. Nah, untuk bisa minimalisir atau menghentikan pertikaian antar umat, ada umat Bani Syam, Bani Umayyah dan lain sebagainya, itu masih zaman bertikai, dan di sini Rasul menyatukan para kaum tersebut dan menyatukan beberapa kaum agama lain gitu dalam satu ruang lingkup konteks Madinah. Nah, kalau misalkan di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang memang sekiranya itu adil, yang itu baik bagi masyarakat, yaitu tentang peraturan kita berkendara. Nah, di situ kita harus menggunakan helm, kita harus memiliki surat-surat izin. Dari segi kelengkapan motor pun memang harus bisa lengkap ketika kita ingin berkendara. Hal itu maksud dan tujuannya adalah baik untuk diri kita sendiri ke depannya. Dan ada pula undang-undang perkawinan. Di situ sudah terpampang jelas dari syarat dan kriteria bagi seseorang yang ingin melakukan proses pernikahan gitu. Enggak semata-mata siapapun bisa menikah, enggak. Dan di situ karena dari masing-masing konstitusi ini memikirkan bagaimana perkembangan atau hasil dari yang dihasilkan dari pasal ini untuk masyarakat ke depannya. Ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang memang kita ini bisa sama-sama kita pikirkan itu hanya menguntungkan sebelah pihak gitu, atau seorang elit yang memiliki wewenang lebih dan salah menggunakan wewenangnya ini untuk kepentingan dari mereka dan para investor. Ada beberapa undang-undang kontroversial yang hampir dan sudah terjadi mungkin atau masih sempat ditunda oleh yang dirancang oleh DPRD kita, yaitu tentang Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang RUU Cipta Kerja, begitu. Karena bisa dinilai undang-undang ini hadir dikarenakan suatu kejadiannya ini di mana seorang investor yang benar-benar mereka memiliki modal dan mereka bisa mempengaruhi para elit-elit yang berkuasa di tempatnya. Nah, jadi untuk menanamkan modal ini, nah ada satu kejadian yang harus dilakukan gitu oleh para elit untuk membayar apa saja yang telah masuk di dia. Dan di sini sangat merugikan bagi buruh tani khususnya, yang sangat dirugikan, dan bahkan untuk rakyat kita ke depannya. Nah, ada beberapa rancangan undang-undang yang memang seharusnya itu adalah melindungi dari kejahatan seksual wanita di RUU PKS, tapi malah tidak disahkan. Dan juga ada beberapa peraturan rancangan undang-undang yang dibentuk untuk mengelabui atau mengalihkan Pancasila, dan telah mematikan yang bertujuan untuk mematikan undang-undang TAP MPR tahun 1965 tentang larangan komunisme. Nah, itu bisa itu muncul terjadi di rancangan undang-undang ini, tapi masih belum disahkan gitu. Banyak beberapa ahli yang mengatakan ini adalah salah satu peraturan perundang-undangan ini adalah salah satu indikasi munculnya kembali Partai Komunis Indonesia. Dan di situ banyak sekali warga negara Indonesia yang memang sangat menolak terjadinya kebangkitan PKI ini. Nah, saya juga sangat heran kenapa hadir rancangan undang-undang tersebut gitu. Kenapa outputnya seperti itu? Pasti ada indikasi atau input yang masuk ke dalam sistem kita
sehingga menghasilkan output yang seperti ini, output yang bisa memecah belahkan bangsa gitu. Peraturan perundang-undang ini sangat mempengaruhi beberapa konstitusi, baik dari legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif gitu. Dan bahkan juga dari peraturan perundang-undangan ini itu sifatnya memaksa dan mengatur dalam arti setiap kebijakan yang sudah tertera, yang sudah tertulis dan terkodifikasi dalam undang-undang pasal sekian itu harus dipatuhi dan tidak boleh tidak dipatuhi. Namun dari segi presiden juga eksekutif, legislatif, mereka juga mempunyai wewenang untuk menerbitkan suatu rancangan undang-undang darurat gitu, apabila ada beberapa undang-undang yang memang tidak bisa dihindarkan gitu, atau tidak bisa diterima gitu oleh masyarakat. Balik lagi kepada undang-undang kepada Piagam Madinah, sebegitu besar kasih sayang Allah terhadap kita umat Islam waktu itu pada zamannya Nabi Muhammad yang telah membuat itu, sehingga banyak hal-hal yang sangat diuntungkan bagi masyarakat ini, khususnya di Madinah waktu itu. Mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan keamanan, mereka merasakan salah satu bentuk peduli kasih dari sang Rasul yang memang sangat adil dalam merancang undang-undang tersebut berdasarkan situasi, kondisi, keadaan dan lingkungannya gitu, dan dapat menyesuaikan beberapa umat-umat yang memang tadinya itu memiliki sebuah dendam pribadi masing-masing antar umat itu, memiliki konflik. Maka hadirnya Rasul membuat Piagam Madinah ini guna menghentikan konflik dan memperbaiki kota Madinah, khususnya dalam aturan sistem perundang-undangan yang terkodifikasi atau yang tertulis. Seandainya para penguasa kita di negeri ini bisa membaca atau mentelaudani dari seorang Rasul yang telah membuat rancangan undang-undang ini secara adil. Nah, karena dari undang-undang pernikahan juga yang terjadi di Indonesia ini ada standarisasi perundang-undangan yang memang harus kita lakukan gitu. Ketika seseorang sudah melakukan pernikahan namun mereka mempunyai konflik itu menunjuk ke arah pengadilan keagama untuk melakukan proses perpisahan atau perceraian. Nah, mungkin di satu sisi hal ini bisa menjadi kontroversial untuk dirinya. Yang pertama adalah ini bisa memutus masalah mungkin karena mereka sudah tidak berhubungan suami istri lagi. Yang kedua, ini tidak baik karena di dalam Islam itu kita tidak diajarkan bagaimana kita itu berpisah gitu. Berpisah rumah tangga ya kalau memang bisa, seandainya ada masalah ya pasti diperbaiki. Ada juga undang-undang yang merancang hal itu. Setiap tindakan pidana itu harus dihukum sesuai dengan apa yang dia perbuat gitu. Makanya hadirlah undang-undang yang mengatur permasalahan tersebut berdasarkan kondisinya gitu, keadaannya. Saya ambil contoh, seorang yang korupsi, ada undang-undang yang hukum yang mengatur tentang KPK. Undang-undang korupsi ini dihukum misalkan berapa 20 tahun atau dihukum mati. Nah, itu bisa saja terjadi karena adanya rancangan undang-undang tersebut. Kayak misalkan seorang narapidana atau pengedar narkoba. Pengedar narkoba di Indonesia itu paling minimal dihukum 20 tahun dan seberat-beratnya sampai hukuman mati. Karena peraturan itu dibuat, banyak sekali korban yang terjadi yang merusak generasi bangsa kita di Indonesia ini khususnya. Jadi memang rancangan tersebut tidak bisa kita buat main-main gitu. Harus kita pikirkan dulu bagaimana jangka ke depannya
untuk mengatur sebuah peraturan perundang-undangan gitu, baik di partai, konstitusi manapun, bahkan di sekolah, di kampus, di rumah, lingkungan RT, RW, dan lain sebagainya. Itu harus kita pikirkan matang-matang, harus kita bandingkan, harus kita bisa cerna lagi dalam secara kontekstualnya, karena kan peraturan ini kan tersurat. Jadi hanya dalam bentuk tekstual tapi memiliki power yang penting yang bisa mengatur dan memaksa manusianya untuk mengikuti sebuah aturan itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Terima kasih banyak atas waktunya. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol dari yang sudah diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.